Nabi ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bidzikrillah wa faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah berikan keberkahan kita dalam mengarungi satu kehidupan di bulan Ramadan. Maka sesungguhnya kemarin atau mungkin di malam Lailatul Qadar yang masih tersisa, kita semuanya menghadapi dan menjumpai Lailatul Qadar. Cuma masalahnya ketika menjumpai Lailatul Qadar itu, ada yang sedang dalam kondisi tidur, ada yang sedang dalam kondisi berbuat dosa dan kemaksiatan, ada yang sedang kondisi berjudi atau mencuri, bahkan melakukan pembunuhan dan perampokan. Tetapi bersyukurlah kepada mereka yang menjumpai Lailatul Qadar itu ketika menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diisi dengan kegiatan ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, siapapun manusia di akhir bulan Ramadan ini semuanya menjumpai Lailatul Qadar. Cuma tergantung kondisi apa yang dia lakukan. Maka mudah-mudahan ketaatan yang kita tunaikan pada kesempatan di akhir bulan Ramadan ini, kita menjumpai Lailatul Qadar itu ketika kita sedang melakukan kewajiban kita di hadapan Allah, yaitu dengan meningkatkan ibadah, amal soleh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita akan diberikan saksi oleh Allah dalam kehidupan akhirat kelak nanti, yaitu berupa ridho dalam kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil pelajaran dari setiap syariat yang telah dibebankan kepada kita. Sama pula ketika saat ini kita melakukan ibadah Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan meninggalkan kita. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari pelajaran dari bulan Ramadan yang akan segera kita tinggalkan? Ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa Ramadan itu adalah, kata para ulama, dimasukkan dalam kategori syar'un man qablana. Artinya syariat yang telah dibebankan kepada umat-umat terdahulu. Dan para ulama juga menyampaikan, ketika Allah menyukai prime time waktu-waktu khusus, dan waktu itu pasti di dalamnya ada syariat untuk berpuasa. Dan di bulan Ramadan ini ada perintah berpuasa selama 30 hari. Sebenarnya ada 4 pelajaran jemaah sekalian, tetapi karena kita ini terbatas oleh durasi waktu, maka kita akan hanya mengambil satu poin saja. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu mengobrol ampunannya di dalam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, makanya kenapa Ramadan atau asal kata dari kata Ramadan itu artinya panas, terik dan membakar. Dan setiap malam di dalam bulan Ramadan itu ada proses membakar dosa-dosa manusia. Allah itu Ghafur, tetapi Ghafurnya Allah jauh lebih besar ketika di bulan Ramadan. Allah itu Ghafar, tetapi Ghafarnya Allah jauh lebih besar ketika di dalam bulan Ramadan. Di sini akhirnya paham bahwa target utama kita di dalam bulan Ramadan itu bukan terletak pada itikaf berapa hari yang sudah kita lakukan. Target utama kita di bulan Ramadan itu bukan ketika berapa lembar tilawah bacaan Al-Quran yang senantiasa kita baca. Target utama kita di bulan Ramadan itu berapa kali kita ini bolong-bolong atau istiqomah menjalankan sholat tarawih. Tetapi target utama kita ketika kita ini sudah meninggalkan bulan Ramadan adalah apakah kita ini sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai suatu ketika Ibunda Aisyah itu pernah bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah,
ketika aku memasuki bulan Ramadan di 10 malam hari yang terakhir, bacaan apa yang harus aku perbanyak, aku minta kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bukan la ilaha illallah, bukan kalimat zikir seperti alhamdulillah, subhanallah dan sebagainya. Tetapi ketika Ibunda Aisyah bertanya tentang kalimat yang paling utama diucapkan ketika di bulan Ramadan, terutama di akhir bulan Ramadan, Rasulullah SAW mengatakan, perbanyaklah membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, cinta memaafkan, maka maafkanlah aku. Ma'asyiral muslimin, maka pelajaran yang penting yang kita dapatkan dari bulan Ramadan ini, tidak ada hal yang besar yang harus kita capai kecuali apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diketahui, ketika ada beberapa diri atau mungkin diri kita yang beberapa kali tilawatil Quran bisa sampai khatam beberapa kali, bukan jaminan akan mendapatkan ampunan dari Allah. Ada yang itikaf belum sampai 10 hari, bukan jaminan dia mendapatkan ampunan dari Allah. Ketika semua amalan itu bila dilandasi dengan kesombongan, ketika tilawahnya membawa ujub, rasa bangga untuk dirinya sendiri, ketika dia diitikaf selama 10 hari, dia itu merasa bangga. Dia merasa, saya merasa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Dan sungguh rugilah mereka yang malam ini tidak sempat itikaf di masjid, mereka terlelap di dalam tidurnya di rumahnya masing-masing. Maka sungguh rugilah. Dengan bangga dia mengatakan demikian. Padahal belum tentu dia tahu ketika si yang dimaksud dia itu punya uzur, malah dia mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, perlu diketahui bahwa ketika Allah memberikan ampunan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya selepas dari keluar dari bulan Ramadan, ampunan Allah itu hanya diberikan kepada mereka yang hatinya rendah di hadapan Allah. Ampunan Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada hamba-hamba yang hatinya merasa tinggi, bangga dengan amalannya, bangga dengan tilawatilnya, bangga dengan tarawihnya, tidak pernah bolong, yang merasa bangga dengan itikafnya, yang merasa bangga dengan beberapa dari semuanya. Tetapi ampunan Allah itu jatuh kepada orang-orang yang hatinya rendah dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bisa jadi ada orang yang belum pernah mengkhatamkan bacaan Al-Quran, dia mendapatkan ampunan dari Allah. Bisa jadi seseorang itu sering mengalami uzur, ya, jarang bisa sholat tarawih berjamaah, justru dia mendapatkan ampunan dari Allah. Justru mereka ini yang hatinya rendah dan merendahkan diri di hadapan Allah lah yang mendapatkan ampunan. Ma'asyiral muslimin, untuk memahami hal ini ada sebuah kisah yang cukup menarik yang disampaikan oleh seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud. Dikisahkan ada sebuah cerita, ada seseorang itu yang ahli ibadah. Mereka itu ibadah selama 60 tahun, sholatnya, puasa, dan lain-lainnya. Nah, suatu ketika dia didatangi seorang wanita yang cantik, yang memang sengaja untuk menggoda dia. Jika akhirnya khilaf terjadi perbuatan zina, dan itu dilakukan 6 hari berturut-turut. Ketika si ahli ibadah, yang sudah ahli ibadah selama 60 tahun ini, menyadari kekhilafannya, dia akhirnya apa? Menyesal. Dan dia akhirnya menangis sejadi-jadinya, dan akhirnya apa? Dia meninggalkan kediamannya begitu saja, hanya dengan pakaian yang menempel di badannya, tanpa membawa apa-apa. Karena dia ini pergi dari rumah tidak membawa apapun, sehingga ketika di perjalanan dia mengalami kekurangan makan, kelaparan, bahkan sampai badannya itu menggigil, gemetar, karena dia sudah tidak makan beberapa hari.
Akhirnya suatu ketika Allah menuntun si laki-laki ini yang sudah berbuat amal ibadah, beribadah kepada Allah selama 60 tahun. Lalu dia datang ke suatu masjid. Lalu Allah datangkan seorang laki-laki yang mengantarkan sepotong roti untuk dia. Makanlah Pak, sepertinya dengan beberapa hari ini tidak makan, mungkin roti ini bisa sekedar menghilangkan rasa lapar. Lalu kemudian dengan tangan gemetar dia menerima roti itu. Ketika dia akan menyantap roti itu, datanglah orang lain, seorang pengemis yang sudah tua dan rentang. Dia juga datang dengan gemetaran tangannya dan mengatakan, saya sudah 3 hari tidak makan. Akhirnya dia yang merasa kelaparan ini, laki-laki yang sudah beribadah 60 tahun, menyerahkan makannya tadi yang akan dia santap, diberikan kepada si bapak-bapak yang sudah tua renta pengemis tadi. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, dia mengatakan, saya ini orang hina. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena dia sebelumnya ibadah 60 tahun, ya, termasuk puasa, sholat dan sebagainya, lalu khilaf berbuat zina 6 hari bersama wanita tunasusila selama 6 hari, dia merasa berdosa. Dia mengatakan, saya ini orang hina. Saya sudah berzina, merusak amal ibadah saya, berzina untuk 6 hari. Maka biarlah roti ini saya bagi dengan orang tua ini. Akhirnya ma'asyiral muslimin, roti itu akhirnya diberikanlah kepada si bapak pengemis tadi yang sudah tidak makan selama 3 hari. Lalu ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW pun menyampaikan, setelah itu Allah datangkan malaikat maut untuk mencabut ruhnya laki-laki yang sudah beribadah 60 tahun, di mana amalnya ini hilang, tidak berbekas karena perbuatan dosa berzina selama 6 hari. Lalu kemudian di hadapan pengadilan Allah ditimbanglah amal ibadah tadi, di mana dia melakukan amal ibadah selama 60 tahun, ternyata hilang, tidak berbekas sama sekali. Karena apa? Terhapus dengan perbuatan zina selama 6 hari bersama wanita yang menggodanya. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, di dalam pengadilan Allah itu, laki-laki ini dengan tertunduk lesu mengatakan, halaktu, sungguh saya celaka, sungguh saya celaka. Ketika laki-laki ini merasa tertunduk lesu, lalu kemudian Allah mengatakan, tunggu sebentar, ada satu lagi perbuatan amal ibadahmu yang belum sempat aku timbang. Lalu kemudian Allah menimbang, ya, perbuatan laki-laki yang beribadah 60 tahun itu ketika memberikan roti kepada pengemis tua yang kelaparan tidak makan selama 3 hari. Lalu kemudian ditimbanglah, dan ternyata perbuatan memberikan roti tadi mampu mengalahkan timbangannya dengan perbuatan dosa selama ini yang dilakukan, dan mampu mengalahkan jumlah besaran pahala yang melakukan amal ibadah selama 60 tahun. Kenapa dia bisa mengatakan mendapatkan ampunan dan pahala yang melimpah? Karena sesungguhnya dia merasa rendah di hadapan Allah, dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, merasa hina dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ma'asyiral muslimin, dari kisah ini memberikan pelajaran kita. Apapun ketaatan kita, apapun amal ibadah kita, kalau kita menyertai dengan hati yang tinggi, merasa sombong dengan amal ibadah kita, maka Allah tidak akan pernah memberikan rahmat, tidak pernah memberikan balasan kepada amal-amal kita. Tetapi apapun ibadahnya, kalau kita melaksanakan penuh dengan kerendahan hati dan jiwa kita di hadapan Allah, maka kita pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat, mengamati dalam Al-Quran, doa permohonan ampun dari para nabi dan rasul selalu diawali dengan kalimat merendahkan diri. Seperti doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami ini telah zalim terhadap diri kami sendiri. Maka apabila Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Begitu juga ketika Nabi Yunus menyadari kesalahannya, kekhilaafannya,
Dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Maka merendahkan diri di hadapan Allah itu adalah salah satu tips agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan ini. Dan ampunan ini akhirnya kalau sudah kita dapatkan, kita akan mendapatkan gelar sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Demikian ma'asyiral muslimin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan tentunya di penghujung Ramadan ini marilah kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan. Dan perlu diketahui apabila ketika nanti selepas dari bulan Ramadan amal kita, ketakwaan kita terjaga atau meningkat, maka tanda bahwa Allah menerima amal ibadah kita. Karena para ulama memberikan sebuah kaidah, inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Allah itu ketika menerima amalan hamba-hambanya, maka dia akan dimudahkan ketika melakukan amalan-amalan berikutnya. Tetapi ketika kita nanti selepas dari bulan Ramadan, semakin kendor, semakin tidak istiqomah, maka itu pertanda bahwa kita amalan Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam keadaan apapun di dalam bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Saat ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.